Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas SI 4504 akan mempresentasikan tugas besar sistem basis data. Jadi di sini kami mengambil studi kasus PT Soka Cipta Niaga. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan fungsi dan tujuan, kemudian ada relational model, ada data manipulation language, ada entity relationship diagram, ada data definition language, dan kesimpulan dan penutup. Oke, jadi pendahuluannya adalah jadi perkembangan zaman saat ini sangat terkait dengan penggunaan data dalam berbagai aspek kehidupan. Data memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, efisiensi bisnis, inovasi produk, dan pengembangan pelanggan. Perusahaan produksi juga menggunakan data untuk meningkatkan efisiensi produk, mengidentifikasi penyimpanan kualitas, dan mengurangi pemborosan PT Soka Cipta Niaga. Perusahaan pakaian muslim di Indonesia menggunakan data dalam pengelolaan bahan baku untuk memastikan kelangsungan bisnisnya. Kemudian, rumusan masalah yang dapat kami petik yaitu yang pertama, bagaimana entity relational diagram yang dimiliki oleh sistem pengelolaan bahan baku PT Soka Cipta Niaga. Kemudian, bagaimana model relasional pada sistem pengelolaan bahan baku di PT Soka Cipta Niaga. Kemudian, bagaimana pengimplementasian konsep DDL dan DML pada sistem pengelolaan bahan baku di PT Soka Cipta Niaga, dan bagaimana proses bisnis atau jalannya sistem yang ada pada sistem pengelolaan bahan baku PT Soka Cipta Niaga, serta bagaimana rancangan sistem yang akan dibangun untuk sistem pengelolaan bahan baku PT Soka Cipta Niaga. Oke, pendahuluan. Jadi di sini ada batasan masalah. Yang pertama, ada kita membahas entity relational diagram pada sistem basis data sistem pengelolaan bahan baku. Kemudian kita akan membahas model relasional pada sistem basis data sistem pengelolaan bahan baku. Kemudian membahas pengimplementasian data pada DDL dan DML pada sistem pengelolaan bahan baku. Kemudian membahas mengenai proses bisnis yang ada pada sistem pengelolaan bahan baku di PT Soka Cipta Niaga. Kemudian membahas mengenai rancangan sistem untuk sistem pengelolaan bahan baku PT Soka Cipta Niaga. Kemudian, apa sih tujuan dan manfaatnya? Nah, jadi pada penulisan makalah ini kami memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan pemahaman serta pengetahuan bagi masyarakat, kemudian untuk memberikan rekomendasi atau saran bagi perusahaan terkait, serta untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah sistem basis data. Nah, adapun manfaat makalah ini sebagai berikut, dapat memberikan pengetahuan dan informasi terkait sistem basis data untuk pengelolaan bahan baku perusahaan sebagai bahan literasi untuk peneliti atau masyarakat ke depannya. Nah, kemudian ini adalah entity relationship diagram yang telah kelompok kami buat. Jadi berikut penjelasan dari entity relationship diagramnya. Yang pertama, relasi antar entitas. Jadi, yang pertama ada entitas admin produksi memiliki hubungan melihat dengan entitas pengiriman, di mana rasio kardinalitasnya one to many. Kemudian, admin produksi juga melihat bahan baku di entitas dengan rasio kardinalitasnya one to many juga. Kemudian, admin produksi memiliki hubungan yaitu melakukan pada entitas pembayaran dengan rasio kardinalitas one to many. Kemudian, admin produksi memiliki hubungan melakukan pembelian dengan rasio kardinalitas one to many. Kemudian, admin produksi memiliki hubungan melihat dengan entitas produk dengan rasio kardinalitas one to many. Kemudian, admin produksi melihat entitas invoice dengan kardinalitas one to many. Kemudian ada entitas vendor, di sini dia memiliki hubungan mengelola entitas produk dengan rasio kardinalitas one to many. Kemudian vendor juga bisa mengirim pada entitas invoice dengan kardinalitas one to many. Kemudian staf produksi memiliki hubungan mengelola pada entitas bahan baku dengan rasio kardinalitas one to many. Kemudian ada staf produksi mengelola pada entitas prediksi bahan baku dengan rasio kardinalitas one to many. Kemudian ada entitas pembelian memiliki pada entitas pembayaran dengan rasio kardinalitas one to one. Kemudian ada entitas pembayaran memiliki pada entitas invoice dengan rasio kardinalitas one to one. Kemudian entitas vendor memiliki hubungan melihat pada entitas pembelian dengan rasio kardinalitas one to many.
Nah, kemudian ada entitas serta atribut. Nah, di mana entitasnya ini ada admin produksi yang memiliki atribut ID admin, nama admin, kontak admin, dan nama perusahaan. Kemudian ada vendor, entitasnya dengan atributnya ada ID vendor, nama vendor, produk penjualan, kontak vendor, nama pemasok, alamat vendor sertifikasi. Serta ada entitas staf produksi di mana atributnya ada ID staff, nama staff, dan kontak staff. Kemudian ada entitas bahan baku dengan atributnya kode bahan baku, nama bahan baku, jenis bahan baku, warna bahan baku utuh, bahan baku terpakai, bahan baku sisa, serta lokasi penyimpanan. Kemudian ada entitas invoice dengan atributnya kode invoice, tanggal invoice, waktu invoice, detail pembelian, pajak barang, total pengiriman, dan mata uang. Kemudian ada entitas pembayaran dengan atribut ID pembayaran, tanggal pembayaran, waktu pembayaran, metode pembayaran, nominal keterangan, pajak pembayaran, dan status pembayaran. Kemudian ada entitas pembelian dengan atribut ID pembelian, nama produk pembelian, jumlah barang, tanggal pemesanan, perusahaan penerima, alamat pengiriman, dan metode pengiriman. Kemudian ada entitas pembelian dengan atribut ID pembelian, nama produk pembelian, jumlah barang, tanggal pemesanan perusahaan penerima, alat pengiriman, dan metode pengiriman. Kemudian ada entitas produk dengan atribut ID produk, nama produk, deskripsi produk, ukuran gambar produk, harga stok produk, dan pemasok. Kemudian ada entitas prediksi bahan baku dengan atribut panjang benang, jenis kaos kaki, motif, dan warna benang. Kemudian ada entitas pengiriman dengan atributnya resi pengiriman, nama ekspedisi, jenis ekspedisi, perusahaan penerima, kontak penerima, berat barang, dan status pengiriman. Kemudian di sini ada atribut antar relasi. Di sini atribut relasi ini tidak memiliki atribut. Kemudian relasi melihat tidak memiliki atribut. Relasi melihat lagi tidak memiliki atribut. Melakukan juga tidak. Kemudian relasi memiliki ini memiliki atribut waktu bayar. Relasi melakukan, kemudian mengelola, melihat, mengelola, menghasilkan tidak memiliki atribut. Kemudian ada primary key dari tiap entitas. Nah, pada entitas admin produksi, dia memiliki primary key-nya ID admin. Pada vendor, yaitu ID vendor. Staff produksi, yaitu ID staff. Kemudian pengiriman, yaitu resi pengiriman. Kemudian pembelian, yaitu ID pembelian. Kemudian pembayaran, yaitu ID pembayaran. Dan produk, yaitu ID produk. Serta bahan baku, yaitu kode bahan baku. Invoice, yaitu kode invoice. Dan prediksi bahan baku tidak memiliki primary key. Kemudian dari hasil yang saya jelaskan tadi akan dibuatlah ERD workbench-nya yang dimana akan dijelaskan pada teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rahma dari kelas S4504 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait ERD Workbench yang telah kami buat pada sistem pengelolaan bahan baku pada mata kuliah sistem basis data ini. Jadi, kita memiliki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kelas atau 11 entitas yang saling terkait satu sama lain, yaitu diawali dengan admin produksi yang memiliki hubungan dengan invoice yaitu one to many, lalu ada juga admin produksi dengan pembayaran yang itu one to many, lalu admin produksi dengan produk yaitu one to many, lalu admin produksi dengan pembelian itu one to many juga, lalu dari pembelian itu memiliki relasi dengan pembayaran, yaitu memiliki relasi one to one, kan tetapi pada eh, hubungan itu pada relasi tersebut memiliki sebuah atribut yaitu waktu bayar atau tenggat bayar. Oleh karena itu akan menghasilkan tabel yang berupa memiliki tabel relasi yang memiliki hubungan memiliki. Setelah itu, dari pembayaran kami memiliki hubungan dengan invoice yaitu one to one, dan staf produksi memiliki hubungan dengan prediksi bahan baku itu one to many.
Dan setelah produksi memiliki hubungan dengan bahan baku itu adalah one to many juga. Admin produksi dengan bahan baku itu one to many dan admin produksi dengan pengiriman one to many. Selanjutnya saya akan membahas terkait em, tabel relasional yang ada pada sistem kali ini. Jadi pada tabel relasional ini sama seperti SQL Workbench sebelumnya, dia memiliki 11 table. Yang satu tabelnya ini merupakan tabel relasi. eh jadi admin karena beberapa memiliki relasi one to many, jadi eh table yang memiliki kardinal one to many akan memberikan primary key kepada pihak yang ini. Contohnya adalah ID admin dengan table bahan baku itu berhubungan one to many, sehingga primary key pada table admin ini akan berpindah ke table bahan baku sebagai foreign key, yaitu foreign key-nya adalah ID admin yang diambil dari table ID admin yang sebagai primary key. Begitu juga table-table lainnya, dan juga pada tabel relasi ini kita memiliki ID pembayaran dan ID pembelian yang akan masuk kepada tabel relasi. Karena ia memiliki hubungan one to one dan pada relasi tersebut kami memiliki atribut waktu bayar, maka dari maka primary key dari masing-masing tabel ini akan bergabung di tabel relasi detail bayar tersebut, yaitu yang memiliki atribut tenggat bayar atau waktu bayar tersebut. Seperti itu. Lalu kita berlanjut pada selanjutnya, yaitu normalisasi. Baik, kembali lagi, yaitu normalisasi terkait data-data. Di sini saya mengisikan 10 data admin pada tabel UNF, lalu pada memiliki ID admin, lalu nama admin yang melakukan pembelian dengan rincian produk pembelian sebagai berikut. Setelah itu, tabel UNF ini kami menyatukan dari seluruh tabel ini. Setelah itu akan dilakukan normalisasi 1NF, yaitu mengisi kolom-kolom kolom-kolom data yang masih kosong seperti yang di UNF ini. Jadi di UNF ini tidak boleh ada data yang tidak terisi seperti ini. Lalu pada 1NF kami kami melengkapi data-data tersebut seperti ini. Saya itu berlanjut pada 2NF yang tentunya memiliki transitive dependency dan eh, transitive dependency dan functional dependency. Sebentar saya akan jelaskan terkait 1NF-nya di Nah, pada tabel 1NF itu saya melakukan normalisasi functional dependency, yaitu berikut dari ID admin nama admin yang memiliki ketergantungan terhadap ID admin, nama vendor tergantungan dan ID vendor, dan seterusnya. Lalu pada transitive dependency juga, ID vendor ini memiliki dependensi kepada kode invoice, dan lalu nama vendor ini memiliki
terhadap ID vendor dan kode invoice tersebut. Lalu pada 2NF itu kami menghilangkan functional dependency yang ada pada satu NF tersebut. Jadi di 2NF hanya tersisa transitive dependency. Setelah itu pada 3NF kami melakukan penghilangan transitive dependency sehingga didapatkan tabel 3NF yang sesuai dengan tabel relasional yang telah kami buat. Seperti itu. Eh, Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai eh, SQL Workbench, tabel relasional dan normalisasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan dengan pengaplikasian pada DDL dan DML oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada implementasi pada DDL atau Data Definition Language. Yang pertama-tama kita lakukan pembuatan database dengan create database dengan nama pengolahan bahan baku. Lalu kita membuat tabel admin produksi dengan memasukkan varchara atau maksimum karakternya dan juga memasukkan primary key-nya. Hal ini dilakukan juga pada tabel vendor, tabel bahan baku, tabel produk, tabel pembayaran, tabel pembelian, tabel invoice, tabel staf produksi, tabel prediksi bahan baku, tabel pengiriman, dan tabel relasi detail bayar. Lalu dilakukan penambahan kolom baru pada tabel produk. Digunakan alter table produk add ID vendor dengan maksimum varchar 50. Lalu penambahan kolom baru pada tabel bahan baku. Dilakukan alter table lagi bahan baku add ID admin varchar 50. Lalu dilakukan penambahan kolom baru pada tabel pembayaran yaitu alter table pembayaran add ID admin varchar 50. Penambahan kolom baru pada tabel invoice yaitu invoice alter table invoice add ID admin varchar 50. Lalu dilakukan penambahan kolom baru pada tabel pengiriman yaitu alter table pengiriman add ID admin varchar 50. Penambahan kolom baru pada tabel prediksi bahan baku yaitu alter table prediksi bahan baku add ID staff varchar 50. Penambahan kolom baru pada tabel pembelian yaitu ID vendor. Penambahan foreign key pada tabel bahan baku menggunakan alter table add constraint foreign key dan references yang ditujukan ke ID staff. Lalu penambahan foreign key pada tabel produk menggunakan ID constraint foreign key dan references yang ditujukan kepada ID vendor. Penambahan foreign key pada tabel invoice yang ditujukan kepada ID vendor. Penambahan foreign key pada tabel pembayaran yang ditujukan menuju ID admin. Penambahan foreign key pada tabel pengiriman menuju ID admin. Penambahan foreign key pada tabel relasi detail bayar menuju ID pembelian. Penambahan foreign key pada tabel prediksi bahan baku menuju ID staff. Penambahan foreign key pada tabel pembelian menuju ID vendor. Lalu kita melakukan penghapusan salah satu kolom pada tabel pembelian menggunakan drop column. Lalu mengubah nama tabel menggunakan rename to. Lalu selanjutnya kita ada implementasi pada DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama kita memasukkan 10 record pada tabel admin produksi. Di sini dilakukan insert into admin produksi, lalu memasukkan nama kolom-kolomnya, tambahkan value, dan memasukkan satu persatu masing-masing data dari kolom tersebut selama 10 kali. Lalu untuk memunculkan admin produksi kita menggunakan select from. Hal ini dilakukan 11 kali, yaitu kepada admin tabel vendor juga, pada tabel bahan baku, pada tabel produk, pada tabel pembayaran, pada tabel pembelian, pada tabel invoice, pada tabel staf produksi, pada tabel prediksi bahan baku, pada tabel pengiriman, lalu terakhir pada tabel detail bayar. Lalu di sini kita akan melakukan delete pada tabel admin produksi dengan kolom ID admin ADM 007. Di sini menggunakan delete from admin produksi di atau where ID admin ADM 007 from admin produksi.
Di sini dimasukkan dan di sini datanya telah terhapus. Lalu melakukan insert lagi atau penambahan lagi data yang tadi digantikan dengan data baru. Menggunakan insert itu value select from ini untuk menampilkan, jadi ini hasilnya, ditambahkan data baru. Lalu menampilkan kolom bahan baku sisa dengan bahan baku sisa lebih dari 50 menggunakan perintah select. Di sini menggunakan select bahan baku sisa from bahan baku di mana di where bahan baku sisa yang melebihi 50. Dan di sini telah tertampil data yang di atas 50. Lalu menampilkan kolom tanggal invoice berdasarkan tanggal pencatatan yang dilakukan pada tahun 2023 dengan menggunakan select like. Select invoice, tanggal invoice, di invoice tanggal invoice, lalu memasukkan like persentil 2023 persentil, lalu akan ditunjukkan invoice yang pada tahun 2023. Lalu melakukan update pada kolom ID admin di tabel pembayaran menggunakan update pembayaran set ID admin case. Di sini memasukkan ID adminnya dan di sini memasukkan case ya. Lalu melakukan perintah sort menggunakan order by send pada nominal pembayaran yang lebih 7 juta berdasarkan nominal pada tabel pembayaran. Digunakan select from pembayaran di pembayaran titik nominal melebihi 7 juta order by nominal ascending. Berarti akan menunjukkan data melebihi 7 juta dengan terurut ascending. Lalu melakukan group by yang memiliki nilai yang sama menggunakan select count. Digunakan select count ID produk S ukuran stock produk from produk group by produk stock produk. Di sini ditampilkan group by yang memiliki nilai sama. Lalu melakukan operasi penggabungan menggunakan join antara tabel pembayaran dengan tabel admin produksi berdasarkan ID admin. Di sini menggunakan select pembayaran ID admin, dimasukkan pembayaran, dimasukkan data-datanya, join admin produksi on pembayaran ID admin. Lalu akan ditampilkan data yang terjoin tadi berdasarkan kolom-kolom yang dipilih-pilih. Lalu melakukan subquery dengan menggunakan kondisi where. Digunakan select from pembayaran where pembayaran ID admin, select admin produksi admin from where admin produksi kontak admin yang dituju. Lalu di sini tampilkan. Lalu selanjutnya ada implementasi stored procedure. Nah, prosedur registrasi di sini kode di sini membuat stored procedure registrasi yang menerima parameter untuk data admin dan vendor. Prosedur ini akan menyisipkan data admin ke tabel admin produksi dan data vendor ke tabel vendor. Anda dapat menambahkan langkah-langkah tambahan jika perlu untuk tabel lainnya. Di sini merupakan kodenya. Ini dimasukkan, ini di input, dan ini merupakan tabel dari rutin dari registrasi tersebut. Lalu selanjutnya ada prosedur C progress. Nah, kode di bawah ini membuat stored procedure C progress yang menerima parameter ID admin. Prosedur ini akan mengambil informasi seperti nama admin, nama produk, stok produk terkini, tanggal pembayaran terakhir, dan status pembayaran terakhir dari tabel-tabel yang terkait. Hasilnya akan ditampilkan sebagai output. Dan di sini dimasukkan, dan di sini ditampilkan rutinnya. Lalu ada prosedur done progress. Kode di bawah membuat store prosedur done progress yang menerima beberapa parameter seperti ID admin, ID produk, jumlah barang, tanggal pembayaran, dan status pembayaran. Prosedur ini akan mengurangi stok produk berdasarkan ID produk dan jumlah barang yang diberikan. Kemudian akan menambahkan data pembayaran baru ke tabel pembayaran dengan informasi yang diberikan. Terakhir, prosedur akan menampilkan pesan sukses yang mencantumkan nama admin yang melakukan progress. Di sini merupakan kodenya. Di sini merupakan kode yang dimasukkan dalam PHP management. Lalu di sini rutinnya.
Lalu terakhir ada prosedur search buyer. Kode di bawah membuat store prosedur search buyer yang menerima parameter ID pembayaran. Prosedur ini akan mengambil data pembelian yang terkait dengan ID pembayaran yang diberikan. Di sini merupakan kodenya dan di sini merupakan rutinnya. Lalu ada trigger ins buyer. Kode di bawah ini membuat trigger ins buyer yang diaktifkan setelah operasi insert pada tabel pembayaran. Trigger ini akan dijalankan untuk setiap baris yang diinsert ke tabel pembayaran. Di sini kodenya, di sini kodenya dalam PHP Management. Lalu untuk kesimpulannya, yang dapat diperoleh dari pembuatan makal ini adalah dalam pembuatan sistem pengolahan bahan baku ini kita dapat mengimplementasikannya melalui sistem basis data dengan membuat IRT dan berlanjut melakukan normalisasi sampai mengimplementasikannya pada DDL dan DML. Lalu saran yang dapat diberikan adalah dalam mengimplementasi ini perlu adanya rencana yang matang dan mempersiapkan dari jauh hari sehingga hasil yang didapatkan dapat sesuai dengan rancangan sistem. Sekian yang saya dapat simpulkan dan saya dapat bawakan. Mohon maaf kurang lebih atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.